Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap rekan-rekan semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini kami dari kelompok 4, kelas Bahasa Indonesia 13 dari Institut Teknologi 10 November ingin menyampaikan atau memaparkan sebuah materi mengenai pengelolaan dan referensi terutama di aplikasi Mendeley. Lebih tepatnya seperti tutorial. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Luistina Amanda, NRP 502-920-1016 dari Departemen Desain Interior, dan rekan-rekan saya ada Meita Auliana Dwi Winarsih, NRP 502-320-1010 dari Departemen Teknik Biomedik, Yunita Hana Pertiwi, NRP 502-920-1008 dari Departemen Desain Interior, Alia Rusyada Faza, NRP 500-420-1134 dari Departemen Kimia, dan Nina Muslimah Rahmawati, NRP 500-420-1118 dari Departemen Kimia. Sebelum memasuki materi, kami harap rekan-rekan semuanya menonton dapat menyimak video ini dengan seksama, karena dari materi ini kemampuan mengenai penguasaan aplikasi seperti Mendeley, terutama bagi mahasiswa, itu sangat penting dalam pengelolaan dan referensi data. Jadi kami harap dengan adanya video ini, rekan-rekan semuanya dapat terbantu dan semakin paham mengenai pengelolaan referensi dan dalam aplikasi Mendeley. Mungkin bisa dilanjutkan materi oleh rekan saya. Nama saya Nina Muslimah Rahmawati. Nah, apa sih referensi yang aktual dan kredibel itu? Referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to, yang berarti mengacu pada. Secara umum, referensi atau disebut juga rujukan adalah sesuatu yang dipakai pemberi informasi untuk menyokong serta memperkuat pernyataan dengan tegas. Aktual berarti betul-betul ada atau betul-betul terjadi, teruji kebenarannya dan tanpa adanya rekaan. Sedangkan kredibel artinya dapat dipercaya. Referensi yang aktual dan kredibel adalah sesuatu yang dipakai pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong serta memperkuat pernyataan dengan tegas yang informasinya betul-betul terjadi, teruji kebenarannya tanpa adanya rekaan atau kebohongan, dan dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kita harus mengetahui ciri-ciri tersebut. Jika berupa jurnal internasional, maka jurnal itu harus sudah terakreditasi oleh kementerian, terutama Kemenristek-Dikti. Jurnal tersebut juga diakui dan disetarakan sebagai jurnal internasional terindeks di Science and Technology Index atau SINTA, atau di Arjuna yang telah memenuhi standar tata kelola jurnal nasional terakreditasi. Jika berupa jurnal internasional, maka karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah keilmiahan dan etika keilmuan, memiliki ISSN, ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB, memiliki terbitan versi online, dewan redaksi yang digunakan adalah pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit tulisnya berasal dari 4 negara, terindeks dalam database nasional berreputasi. Lalu jika berupa buku, maka format ukuran buku sesuai dengan ketentuan pedoman operasi penilaian angka kredit dosen, memiliki ISBN, menggunakan gaya bahasa formal dan SPOK, menggunakan catatan kaki, catatan akhir atau dasar pusaka, jika memungkinkan menyertakan indeks, menggunakan banyak pemikiran, konsep bidang keilmuan, dan penelitian, diterbitkan dalam penerbit buku yang dapat dipercaya. Nah, jika menggunakan website, maka menggunakan domain web resmi. Lalu ada informasi keterangan penanggung jawab, dan informasi yang ada di dalamnya objektif dan tidak banyak iklannya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Saya Alia Rusyada Faza. Di sini saya akan menjelaskan di mana sih kita dapat menemukan jurnal atau referensi yang kredibel itu. Jadi yang paling mudah itu kita menggunakan Google Scholar. Jadi nama webnya scholar.google.com. Terus kita di sini langsung cari aja keywords-nya, misal pemurnian air. Nah, di sini kan muncul banyak nih. Nah, ini ada tulisan dirujuk beberapa kali, dirujuk 19 kali, dan lain-lain. Nah, jurnal yang baik itu dirujuknya itu lebih banyak.
Selanjutnya, untuk mahasiswa ITS sendiri, kita juga difasilitasi oleh ITS untuk mengakses jurnal yang berbayar, namun kita dapat mengakses dengan gratis. Nah, di sini ada buku elektronik sama jurnal elektronik. Misalnya kita buka jurnal elektronik. Nah, ini ada daftar e-jurnalnya. Ada American Society of Civil Engineer, terus ASME, dan lain-lain. Misalnya kita buka Science Direct. Nah, di sini kita bisa langsung cari aja, tulis keywords-nya atau author name-nya atau nama jurnalnya. Misal aku tulis keyword chemistry food. Nah, ini nanti bakal muncul kayak gini. Nah, untuk kita tahu apakah jurnal itu kredibel apa enggak, kita bisa cek di web namanya Skimago. Skimago ini untuk jurnal yang internasional. Nah, kita masukin tadi chemistry food misalnya sama jurnalnya. Nah, di sini muncul food chemistry. Nah, ini berarti jurnal ini sudah terindeks internasional dan ada nomor ISSN-nya juga. Terus, kalau misalnya kita mau ngecek yang jurnal berbahasa Indonesia, kita bisa cek di web Sinta. Nah, di sini tinggal tulis nama jurnalnya, misalnya Sains dan Seni ITS. Nah, di sini bakal muncul. Berarti kalau muncul ini kita jurnal ini sudah kredibel dan dapat kita gunakan sebagai referensi. Sekian dari saya, bisa dilanjut teman yang lain. Oke teman-teman, nah sekarang bersama saya Meita, kita akan membahas bagaimana caranya menambahkan referensi atau artikel jurnal kita ke dalam library-nya Mendeley. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa menambahkan secara otomatis maupun secara manual. Misal kita ingin menambahkan secara manual ya, kita pilih jenis sumbernya kita, referensinya, misalnya artikel jurnal. Kemudian pilih judulnya. Kita tuliskan nanti judulnya di sini, nama penulisnya siapa, kemudian nama jurnalnya apa, tahun terbit dari artikel jurnal tersebut, tahun berapa, misalnya 2020, volume ke-1, jumlah halaman yang kita kutip misalnya dari halaman 200 sampai 205. Kemudian di bagian abstrak, kita bisa mengopi abstrak dari artikel jurnal, kemudian kita copy ke sini, nanti kemudian kita save, maka akan muncul seperti ini. Jika kita ingin menambahkannya secara otomatis, maka kita klik di sini dan pilih Add Files. Langsung kita menuju ke artikel yang ingin kita tambahkan ke library Mendeley, klik Open, dan akan muncul secara otomatis nanti jadi seperti ini. Nama autornya, nama judulnya, tahun terbit jurnalnya akan muncul secara otomatis. Jadi teman-teman, itu tadi adalah dua cara untuk menambahkan referensi ke Mendeley. Mungkin tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Makasih. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yuanita Hana. Bersama saya teman-teman akan belajar cara membuat citasi dan juga referensi menggunakan aplikasi Mendeley di Microsoft Word. Nah, namun sebelum itu yang teman-teman harus pastikan adalah teman-teman sudah memasang install plugin aplikasi Mendeley ke Microsoft Word. Biasanya setelah teman-teman menginstal aplikasi Mendeley akan muncul secara langsung opsi untuk menginstal plugin. Namun jika tidak, di sini teman-teman bisa lihat di tools ada tulisan uninstall Microsoft Word plugin. Jika teman-teman belum menginstal, maka tulisannya akan berubah jadi install. Namun di sini saya sudah menginstal, maka tulisannya uninstall. Setelah itu yang perlu teman-teman persiapkan adalah bahan referensinya. Teman-teman perlu menambahkan
bahan referensi yang ingin teman-teman jadikan referensi ke dalam aplikasi Mendeley seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Setelah ini sudah siap, kita pergi ke Microsoft Word. Nah, di sini yang perlu teman lakukan adalah pergi ke tab Reference. Nah, jika di sini sudah terlihat ada aplikasi atau icon dari Mendeley, maka install aplikasi pluginnya sudah terpasang. Selanjutnya, teman-teman pergi ke tempat yang ingin disitasi. Nah, seperti ini kita blok saja langsung. Jika masih seperti ini dan tidak berwarna abu-abu, maka tandanya belum tersitasi. Setelah itu teman-teman pilih sesuai kebutuhan dan ketentuan jurnal yang ingin teman-teman buat. Di sini saya menggunakan Harvard saja. Setelah itu sudah siap, kita bisa langsung pencet atau klik Insert Citation. Lalu muncul pop-up box seperti ini. Di sini teman-teman langsung bisa saja mencari menggunakan nama buku, nama penulis atau tahun. Saya menggunakan nama penulis dan di sini sudah ada bukunya. Lalu kita klik OK saja. Kita tunggu, dan jika kita klik berwarna abu-abu, maka sudah tersitasi dengan benar. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat referensi dari sitasi yang telah kita buat. Nah, ini sangat mudah teman-teman. Teman-teman hanya perlu mengklik insert bibliografi, kita tunggu dan sudah keluar di sini. Nah, jika kita klik berwarna abu-abu juga, tentunya sudah terhubung dengan sitasi yang di atas. Teman-teman bisa atur ukuran maupun fontnya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau segala kekurangan, kami mohon maaf. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.